Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang bab jenis dan komponen laporan keuangan. Yang pertama, perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya yaitu Yulis Yoningrum dan teman saya Eka Wahyu Romadani dan Syafa Febrinatika. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Laporan keuangan ini sangat perlu untuk mengetahui kondisi keuangan di suatu perusahaan. Pada mulanya, laporan keuangan bagi suatu perusahaan hanyalah sebagai penguji dan pekerjaan pembukuan, tetapi juga sebagai dasar untuk dapat menentukan atau menilai posisi keuangan tersebut. Sehingga dengan analisis tersebut, pihak-pihak yang berkepentingan mengambil suatu keputusan. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan jenis laporan. Nah, ini saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menyajikan kinerja perusahaan yang meliputi pendapatan dan beban pada suatu rentang waktu tertentu. Contohnya pada gambar tersebut, ini adalah laporan keuangan laporan laba rugi. Di sisi atas kita dapat menambahkan hasil pendapatan. Semua pendapatan ditambahkan, lalu dikurangi dengan beban-beban. Maka akan diketahui laba atau rugikah usaha yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Kemudian presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang kedua adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menyajikan perubahan ekuitas, peningkatan dan penurunan aktiva besi atau kekayaan selama periode pelaporan. Berikut adalah contoh laporan keuangan laporan perubahan modal. Untuk mengetahui modal akhir yaitu modal awal ditambah laba usaha dikurangi price, dan itu akan menghasilkan atau menemukan modal akhir. Baik, di sini saya Eka Wahyu akan menjelaskan poin selanjutnya, yaitu neraca. Neraca adalah jenis laporan keuangan yang menyajikan akun aktiva, kewajiban, dan modal dalam satu periode. Komponen dalam neraca yaitu 1. Aktiva. Aktiva adalah harta yang dimiliki oleh perusahaan dengan nilai manfaat di masa depan. Kemudian yang kedua ada kewajiban. Kewajiban terdiri dari utang lancar dan utang jangka panjang. Kemudian yang ketiga ada modal. Modal adalah harta kekayaan perusahaan yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Modal akan bertambah jika pemilik perusahaan menambahkan investasinya ke dalam perusahaan. Sebaliknya, modal akan berkurang jika pemilik perusahaan mengambil dana investasinya dan mengalami suatu kerugian. Sekian dan akan dilanjut oleh Mbak Safa. Setelah kita ketahui tentang neraca, pengertian neraca, kita akan mengetahui contoh laporan keuangan neraca. Ini adalah contoh laporan keuangan neraca. Laporan neraca terdiri aktiva dan pasiva. Aktiva berada di sisi kiri dan pasiva berada di sisi kanan. Aktiva itu terdiri dari dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Seperti di contoh ini, aktiva lancar terdiri dari kas, perlengkapan kamar, perlengkapan kantor, dan persediaan bahan baku hotel. Sedangkan pasiva, aktiva tetap, terdiri dari peralatan kantor, akumulasi penyusutan peralatan kantor, inventaris hotel, akumulasi penyusutan inventaris hotel, kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan, bangunan, akumulasi penyusutan bangunan,
dan tanah. Lalu kita jumlah aktiva lancar dan aktiva tetap tersebut. Di bawah itu adalah total dari kedua aktiva tersebut. Lalu di sebelah kanan kita akan mengetahui yaitu pasiva itu terdiri dari utang, dan modal. Utang sebagai contoh di sini ada utang lancar dan utang jangka panjang. Seperti pada gambar tersebut, kita menambahkan semua utang-utang dan modal, dan kita mengetahui total pasiva. Itu adalah contoh dari neraca. Yang keempat adalah laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan untuk suatu periode waktu tertentu, baik berupa kas dan setara kas. Laporan ini berguna untuk pemakai laporan keuangan dalam mengevaluasi perubahan aktivitas perusahaan. Berikut adalah contoh laporan keuangan laporan arus kas. Untuk mengetahui kas akhir periode, yaitu kas awal periode dicatat terlebih dahulu, dan untuk kas yang mengalami penambahan disendirikan lalu dijumlahkan, dan untuk kas yang mengalami pengurangan disendirikan lalu dijumlahkan. Untuk hasil keduanya baru dikurangi, dan itu akan menemukan kas akhir periode. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada penulisan kata atau salah kata, mohon dimaklumi. Dan kami dari kelompok 1 mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.